Ya susah bila Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas weton yang mempunyai tekad kuat, akan segera bangkit, makmur dan kaya raya. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Memiliki keyakinan yang tepat adalah syarat utama untuk kita menjalani hidup seperti apa yang kita mau. Kalau dari awal panjenengan yakin bahwa panjenengan akan sukses, insya Allah panjenengan akan sukses. Kalau dari awal panjenengan yakin panjenengan akan bahagia, insya Allah panjenengan pun akan bahagia. Walaupun memang yakin saja tidak cukup, tetapi bila keyakinan panjenengan tidak benar, maka dari awal panjenengan sudah salah jalan. Artinya, yakin dulu baru bahagia. Yakin dulu baru sukses. Jangan dibolak-balik. Kebanyakan orang membatasi keyakinan mereka, dan karena itulah hidup mereka menjadi terbatas. Mereka hanya percaya bahwa hidup itu penuh dengan kesedihan, kesengsaraan, dan akan sangat susah dilalui. Sadar atau tidak sadar, mereka tidak akan pernah memiliki hari-hari yang indah dalam hidupnya. Mereka tidak akan mengendalikan hidup, justru hidup yang mengendalikan mereka. Dan jika kita bisa merubah keyakinan kita tentang hidup, insya Allah kehidupan kita akan bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan akan segera bersama kita, dan semua berkah dari Allah akan segera kita dapatkan. Tidak peduli apapun kondisinya, kalau panjenengan perhatikan, orang yang tidak bahagia, dia akan gampang sekali marah tentang apa saja. Orang yang tidak bahagia juga banyak sekali hal yang tidak dia sukai. Karena apa? Karena mereka membiarkan semua hal yang membuat mereka tidak gembira masuk dalam kehidupan mereka. Dan justru selalu berulang-ulang selama bertahun-tahun tanpa mereka sadari. Padahal kondisi pikiran kita tergantung bagaimana kita berpikir. Kalau pikiran kita positif, insya Allah semuanya akan menjadi positif. Kalau pikiran kita negatif, maka pikiran itu akan menarik hal-hal yang negatif juga. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran dan perasaan kita, maka akan ada dua hal yang pasti terjadi. Pertama, panjenengan akan kuat karena panjenengan tahu bahagia itu panjenengan sendiri yang menciptakan. Dengan begitu, tidak ada satu hal pun yang bisa merusak suasana hati panjenengan. Karena panjenengan memiliki untuk bahagia dengan cara panjenengan sendiri. Kedua, panjenengan akan menarik hal-hal yang baik ketika panjenengan menciptakan energi baik. Maka semua hal yang baik akan masuk ke dalam kehidupan panjenengan tanpa panjenengan sadari. Keajaiban demi keajaiban akan selalu hadir dalam hidup panjenengan. Kalau panjenengan ingin sukses, panjenengan yang harus memutuskan. Kalau panjenengan ingin bahagia, panjenengan dulu yang harus memutuskan. Kalau panjenengan ingin bahagia, putuskanlah untuk pada saat panjenengan bangun tidur, bahwa panjenengan akan selalu berpikir untuk sukses dan bahagia. Setelah itu, lakukan pekerjaan panjenengan hari itu dan jangan panjenengan menunda. Setelah panjenengan mau tidur, ucapkanlah Alhamdulillah terhadap semua yang panjenengan lalui pada hari itu,
dan ucapkan bismillah untuk hari esok. Selalu bersyukur adalah syarat mutlak untuk menjalani hidup yang luar biasa. Karena rumusnya, bersyukur dulu baru bahagia. Bukan bahagia dulu baru bersyukur. Kita ini cuma manusia biasa yang lahir dengan kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kita semua dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihan kita, kenapa kita harus berfokus pada kekurangan kita? Padahal banyak sekali karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Apa yang harus kita keluhkan? Saat kita mengeluh tentang pekerjaan kita, di saat yang sama banyak sekali orang-orang yang memimpikan untuk bisa berada dalam posisi kita. Saat kita mengeluh tentang anak kita, di saat yang sama banyak sekali perempuan-perempuan yang memimpikan bisa punya anak. Saat kita mengeluh rumah kontrakan kita, di saat yang sama banyak sekali orang yang memimpikan untuk tinggal di rumah kontrakan daripada harus tinggal di rumah mertua. Banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Bersyukurlah, karena itu yang akan membuat hati tenang dan selalu bahagia. Jangan trauma dan sakit hati terhadap masa lalu, dan jangan risau terhadap masa depan. Bersyukurlah untuk saat ini. Insya Allah, bahagia dan rezeki akan selalu tertarik dengan orang-orang yang pandai bersyukur. Menjadi diri sendiri akan membuat kita akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Salah satu tragedi yang paling besar umat manusia adalah mayoritas dari mereka mengubah diri mereka agar selalu cocok dengan orang lain, agar selalu cocok dengan dunia. Mereka mau untuk merubah dirinya untuk menjadi orang lain, agar disukai dunia. Mereka mau untuk berpura-pura dan bertopeng, supaya mereka bisa bertemu orang yang tepat. Padahal kita tidak akan pernah bertemu dengan orang yang tepat kalau kita selalu bertopeng dan selalu menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri, insya Allah panjenengan akan bertemu orang yang tepat. Karena orang yang tepat adalah orang yang mencintai apa adanya, bukan mencintai karena ada apanya. Menjadi diri sendiri di dunia yang terus-menerus berusaha untuk menjadikan kita sesuatu yang lain adalah sebuah pencapaian yang sangat besar. Jadilah diri sendiri, insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang sukses sangat tahu bahwa apapun yang mereka punya, itu insya Allah akan terjadi. Bayangkan apa yang terjadi dalam hidup panjenengan kalau panjenengan percaya. Panjenengan yakin dan panjenengan mampu. Saat panjenengan yakin bahwa panjenengan pasti bisa melakukan apapun, saat itu otak panjenengan akan bekerja. Tangan panjenengan akan menulis rencana-rencana dan hati panjenengan akan dipenuhi dengan energi yang sangat positif. Panjenengan harus percaya dengan diri panjenengan sendiri. Karena bagaimana orang bisa percaya dengan diri panjenengan kalau panjenengan tidak percaya dengan diri panjenengan sendiri? Yakinlah bahwa panjenengan bisa melakukan apapun. Setelah itu, pergilah dan wujudkanlah dengan keras apa yang panjenengan yakini dan apa yang panjenengan impikan. Banyak orang yang percaya bahwa kebaikan adalah sebuah kelemahan. Mungkin dia beranggapan hal itu karena dia trauma akan masa lalu. Saat mereka sudah baik kepada orang, tetapi kebaikan mereka itu disalahgunakan. Mungkin mereka benar, kebaikan panjenengan disalahgunakan. Tetapi setelah itu, apakah panjenengan mau merubah diri panjenengan menjadi orang yang jahat? Teruslah berbuat baik, karena kebaikan itu bukan untuk kita. Tunjukkan kepada orang lain, tapi melakukan kebaikan itu karena itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan percaya Allah Maha Adil, panjenengan juga harus percaya bahwa pasti akan ada hadiah di balik semua kebaikan. Semuanya adalah berkah dan pelajaran kita.
Semua pasti melalui masa-masa sulit. Kita semua hidup dengan perang kita masing-masing. Kalau kita yakin bahwa kita bisa melewatinya, insya Allah kita bisa melewatinya semuanya. Namun setelah itu kita harus belajar supaya kita tidak terjebak pada masalah yang sama. Artinya, masalah itu adalah berkah, supaya kita jauh dan lebih dewasa dan jauh lebih bijaksana. Kalau pikiran kita menganggap masalah itu adalah sebuah pelajaran, belajarlah dari rasa sakit panjenengan di masa lalu. Tapi jangan sampai rasa sakit di masa lalu itu menjatuhkan semangat hidup panjenengan. Panjenengan harus jauh lebih kuat, lebih baik, lebih cerdas, dan lebih dewasa. Karena untuk itulah masalah dibuat. Hiduplah dengan arah tujuan yang jelas, memiliki kendali yang penuh terhadap hidup panjenengan, dan hiduplah seperti apa yang panjenengan inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Hidup itu hanya satu kali. Hiduplah dalam kehidupan yang panjenengan inginkan. Seperti yang telah disebutkan dalam Primbon Jawa, ada beberapa weton yang akan segera bangkit dari keterpurukan. Orang dengan weton ini awalnya dipermalukan, dihina, dan selalu dilecehkan. Bagi pemilik weton ini, panjenengan akan segera bangkit dari keterpurukan, makmur, dan kaya raya. Inilah 5 weton yang akan segera bangkit dari keterpurukan, makmur, dan bahagia menurut Primbon Jawa. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin. Dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Senin Kliwon. Senin Kliwon jumlah neptunya adalah 12. Berasal dari hari Senin 4 dan pasaran Kliwon 8. Kitab Primbon Jawa menyebutkan bahwa mereka yang lahir pada Senin Kliwon memiliki naungan macan ketawan dan aras kembang. Sifat tersebut berarti jika mereka tidak selalu senang, selalu resah hati, juga mudah curiga, namun kadang mampu mendapatkan simpati dari orang-orang di sekelilingnya. Mereka yang lahir pada weton Senin Kliwon ini biasanya tidak cepat akrab dengan orang baru. Orang yang lahir pada weton ini sering memiliki pikiran negatif terhadap orang lain. Hal itulah yang membuat mereka mudah sekali curiga, terlebih kepada orang yang belum terlalu dikenalnya. Seperti halnya manusia biasa, mereka juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu ceroboh, mudah sekali berjanji, dan suka mengganggu orang alias jahil. Tetapi di balik kekurangan tentu ada kelebihan. Orang yang lahir pada Senin Kliwon juga pandai berkomunikasi dengan sabar, suka melindungi, dan juga cekatan dalam bekerja. Senin Kliwon juga menjadikan kehormatan keluarga sebagai prinsip utama mereka, yang terkenal dengan pengabdian terhadap keluarga. Perjuangan di tahun sebelumnya mulai akan membuahkan hasil, dan perlahan-lahan weton Satrio Wirang ini akan bangkit dan berjaya. Selanjutnya yang kedua, weton Selasa Pahing. Weton Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12 yang berasal dari hari Selasa 3 dan pasaran Pahing 9. Orang yang lahir di weton Selasa Pahing menurut Primbon Jawa diyakini sebagai orang yang angker sekaligus berwibawa. Naungan dari weton ini adalah aras kembang, yang artinya mampu memukau dan mencuri perhatian setiap orang di sekitarnya. Namun sekaligus memiliki sikap yang mudah emosional. Begitu juga suka membantah, tidak sabaran, dan sering terkena masalah. Orang yang lahir pada Selasa Pahing ternyata pandai dalam bergaul, cerdas, kreatif, disiplin, mandiri, dan suka menolong. Weton ini diprediksikan akan bangkit dan berjaya.
Selasa Pahing akan mengalami kemajuan dalam bidang pekerjaan dan usahanya. Namun, yang harus diperhatikan adalah sabar agar tidak mudah disorot oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga, weton Kamis Pon. Weton Kamis Pon memiliki jumlah neptu 15 yang berasal dari hari Kamis 8 dan pasaran Pon 7. Berdasarkan ilmu titen dalam kitab Primbon Jawa kuno, watak weton Kamis Pon cenderung pendiam dan tertutup. Mereka juga tidak tertarik dengan urusan orang lain. Di balik itu, mereka adalah orang yang mudah tersulut emosi, bahkan akan meledak-ledak dan sangat berbahaya untuk didekati, karena bisa bertindak di luar batas. Seseorang yang memiliki kelahiran weton Kamis Pon juga memiliki tekad yang kuat, cerdas, dan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Di bawah naungan lakune srengenge, kehadiran seorang Kamis Pon mampu membawa semangat baru dan penghidupan bagi orang di sekelilingnya. Kamis Pon juga bisa cepat menyesuaikan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Rezeki seorang yang lahir pada weton Kamis Pon dapat dikatakan cukup baik. Mereka diprediksikan akan mampu hidup berkecukupan, bahkan bisa menjadi kaya raya. Rezeki berlimpah akan segera didapatkan, bahkan akan menyebar dan dapat dinikmati oleh keluarganya. Selanjutnya yang keempat, weton Jumat Legi. Jumat Legi memiliki jumlah neptu 11 yang berasal dari hari Jumat 6 dan pasaran Legi 5. Seseorang yang lahir dengan weton Jumat memiliki tabiat yang jujur, sehingga kerap suka berbicara tanpa berpikir panjang. Pendiriannya teguh, namun dapat menerima orang lain apa adanya. Mereka juga orang yang setia, murah hati, serta mudah timbul simpati dan welas asihnya. Menurut kepercayaan Jawa, orang yang lahir pada Jumat Legi memiliki watak yang digambarkan sebagai sanggar waringin. Artinya, memiliki sifat yang mampu mengayomi dan bisa diandalkan. Weton Jumat Legi hidupnya akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hutang-hutang pun banyak yang terbayarkan dan lunas. Kunci kemakmuran bagi weton ini adalah untuk selalu sabar dan tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Jika mengalami kegagalan, tidak boleh menyerah. Selanjutnya yang kelima, weton Sabtu Wage. Menurut Primbon Jawa, weton Sabtu Wage memiliki neptu 13, berasal dari hari Sabtu 9 dan pasaran Wage 4. Orang weton Sabtu Wage kuat pendiriannya, namun cepat marah. Jika rencananya tidak berjalan sesuai harapan, namun akan segera mencobanya kembali. Jika sudah berkeluarga, biasanya pandai mengurusnya. Mereka juga pribadi yang senang pada kemewahan. Orangnya mandiri, mereka tidak mau menyusahkan orang lain, dan justru bisa menjadi tempat perlindungan dan dimintai pertolongan bagi teman atau orang di sekitarnya. Di bawah lakuning lintang, membuat weton ini lebih menyukai suasana sepi. Mereka tidak akrab dengan suasana ramai dan sangat kaku dalam pergaulan. Terlepas dari watak yang baik dan buruknya, weton Satrio Wirang ini diprediksi akan bangkit dan berjaya. Keberuntungan dan kemudahannya dalam mencari rezeki akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Demikian pembahasan mengenai 5 weton yang mempunyai keyakinan yang kuat, akan segera berjaya dan sukses. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.